Liburan sudah di depan mata. Ini saat yang menyenangkan bagi anak-anak sekolah yang baru saja menyelesaikan ujian kenaikan kelas. Saatnya pula bagi orang tua melepas penat akibat aktivitas sehari-hari. Tetapi, liburan tentu saja membutuhkan dana yang tak sedikit. Walaupun niat awalnya ingin berhemat, kantong tetap bisa saja bolong pada akhirnya. Nah, agar dompet tak terkuras, orang tua harus tetap merencanakan dana liburan. Berikut tipsnya. Liburan setelah ujian itu adalah saat yang sangat ditunggu-tunggu sehingga orang tua perlu juga persiapan jauh-jauh hari. Karena sebenarnya jadwal liburan kan sudah bisa diperkirakan. Jadi dalam 1 tahun itu sebenarnya orang tua bisa mempersiapkan. Mau liburan bersama keluarga, liburan besar bersama keluarga itu waktunya kapan? Nah, kalau sudah ketemu waktunya kapan, berarti berapa bulan menjelang liburan itu sudah bisa dijadikan oleh orang tua sebagai waktu persiapan dana liburannya. Untuk persiapan dana liburan, tentu saja pendanaan menjadi sangat penting. Namun besar kecilnya dana liburan ini akan ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, tujuan liburannya dulu mau kemana? Dalam negeri apa luar negeri? Dalam kota atau luar kota? Kalau liburan besar biasanya kan anak-anak pengennya keluar kota ya. Tuh, ada juga yang memang mampu, mungkin mereka juga ingin keluar negeri. Ya pasti destinasi itu menjadi pertimbangan utama karena dia akan sangat terkait dengan pendanaan, kemudian juga tingkat kepuasan dalam berlibur ya. Destinasi ini apalagi kalau kita tidak liburan sendiri, liburan bersama keluarga. Orang tua punya keinginan berbeda dengan anak biasanya. Jadi kalau liburan bersama anak-anak, orang tua bisa mengutamakan kemana sebenarnya anak-anak mau liburan terlebih dahulu. Berbeda ya dengan honeymoon atau bulan madu. Orang tua, pasangan suami istri bisa mencari tempat-tempat yang cocok untuk bulan madu. Tapi tempat-tempat bulan madu belum tentu cocok untuk kegiatan liburan anak-anak yang mereka menginginkan petualangan biasanya. Kalau tempatnya jauh ya biasanya transportasi. Misalnya menggunakan kereta atau pesawat. Pesawat tentunya paling mahal tapi paling nyaman ya, karena paling cepat sampainya. Kemudian biasanya biaya yang paling besar yang lain adalah biaya makan dan penginapan. Semakin lama berliburannya, makin mahal biaya ketiga biaya ini. Semakin jauh tempat liburannya, semakin mahal juga ketiga biaya ini. Pada dasarnya, besar kecilnya tabungan yang disisihkan untuk dana liburan itu tergantung besar kecilnya dana liburan yang dibutuhkan. Makin mahal tentunya yang disisihkan juga makin besar. Namun kalau kita belum tahu nih mau liburan kemana, orang tua yang hendak liburan bersama anak-anaknya boleh saja menyisihkan sebesar 10% dari gajinya mereka untuk persiapan dana liburan bersama keluarga. Saya kira setiap orang tua atau setiap keluarga punya waktu kurang lebih 10 bulan ya. Setiap tahunnya untuk mempersiapkan dana liburan. Jadi tidak boleh persis 12 bulan. Karena biasanya tempat liburan itu perlu dipesan jauh-jauh hari. Apalagi kalau tempat liburannya jauh ke luar negeri ya. Penginapannya perlu dipesan jauh-jauh hari. Termasuk juga transportasi. Karena kalau kita pesan jauh-jauh hari biasanya ada cara kita bisa menghemat. Pesan jauh hari biasanya ada diskon. Kita mau menggunakan apa kesananya? Kemudian berapa lama liburannya? Makin lama liburan kan makin mahal biayanya. Setiap hari kita kan dalam kegiatan liburan itu ada makan, kemudian juga melakukan kegiatan lain. Yang menjadikan liburan mahal atau murah juga kegiatannya di sana itu mau ngapain aja dan kemudian mau ke mana saja. Itu yang kadang-kadang suka lupa diperhitungkan oleh orang tua dan kebanyakan orang yang mau libur. Jadi main berangkat-berangkat aja. Di sana gak tahu harus kemana, nanti lihat aja di sana. Jangan seperti itu. Dan jangan lupa ada satu biaya nih yang saya sebut biaya siluman. Yaitu biaya souvenir atau oleh-oleh. Liburan kan gak afdol kalau bawa oleh-oleh ya. Apalagi kalau liburan ke luar negeri lah gitu. Nah, untuk biaya souvenir ini yang mau berangkat liburan baik anak maupun orang tua harus hati-hati. Bukannya nggak boleh belanja oleh-oleh ya, boleh tapi harus ada anggarannya. Pasti, tetapi karena liburan ini reguler waktunya, hampir dilakukan setiap tahun. Jadi setahun sekali liburan, sehingga investasi terkait dengan durasi atau time horizon atau horizon waktunya menjadi sangat pendek, di bawah 1 tahun. Produk yang cocok kalau begitu.
hanya produk-produk simpanan di bank, seperti tabungan dan deposito. Kecuali Anda rencananya mau liburan tiap 3 tahun sekali liburan besarnya. Alternatif dalam investasi atau mempersiapkan dana liburan menjadi lebih beragam. Selain tabungan dan deposito, mungkin Anda bisa juga coba reksadana pasar uang, atau bisa juga Anda persiapkan dalam bentuk emas.